Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menciptakan alam semesta. Syukur sudah sepantasnya kita panjatkan kepada Allah, karena sungguh banyak sekali anugerah yang telah kita terima. Nikmat semua yang telah kita terima tidak bisa kita hitung, termasuk nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan juga nikmat untuk kita diberi hidayah selalu beribadah pada Allah, berbuat baik kepada sesama. Pujian hanya layak kepada dan dimiliki oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Jadi sungguh tidaklah pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian, tidak pantas bagi manusia untuk merasa telah berjasa, karena sejatinya segala pujian adalah milik Allah semata. Pada kesempatan yang mulia ini, di mimbar yang mulia ini, kami selalu khotib mengajak kepada khotib pribadi maupun hadirin sekalian, marilah kita semua senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian bahwa kita senantiasa berupaya, berikhtiar untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap kondisi, dalam setiap situasi. Kita senantiasa berzikir, mengingat dan melaksanakan segala perintahnya. Takwa dalam arti kita senantiasa melibatkan Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Kita tidak lupa untuk selalu berdoa, memohon pada Allah, memohon pertolongan dan bermunajat kepada Allah, sehingga untuk kita pribadi akan menimbulkan juga ketentraman, ketenangan, kedamaian dalam setiap kehidupan kita. Dan tentu saja salawat dan salam semoga selalu tercurah tidak putus-putusnya kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Dan semoga kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapat syafaat di hari akhir. Sidang sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah, saat ini kita sudah memasuki pertengahan bulan Dzulqa'dah. Kita sudah bertemu dan melihat saudara-saudara kita jamaah haji yang sudah mulai diberangkatkan dari kota Jogja, juga sudah berangkat ke Tanah Suci. Dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah sebagaimana bulan Dzulqa'dah ini adalah termasuk dari 4 bulan yang mulia, 4 bulan yang haram. Kemuliaan bulan Dzulhijjah sebagaimana dijelaskan oleh Al-Alamah Syaikh Abdul Hamid dalam kitab Kanzun Najah wa Surur,
Di dalamnya terdapat kewajiban haji yang merupakan salah satu bagian dari rukun Islam. Dalam bulan Dzulhijjah semua doa akan dikabulkan oleh Allah. Maka Allah telah mengabadikan kemuliaan 10 hari Dzulhijjah dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat 1 sampai 2 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ashr, yang artinya demi fajar dan malam yang 10 ya. Memang terdapat perbedaan pandangan dari ulama dalam memaknai ayat ini. Malam yang 10 itu malam, ada yang memaknai sebagai malam 10 terakhir dari bulan Ramadan. Ada pula yang memaknai sebagai 10 hari pertama di bulan Muharram, termasuk di dalamnya ada Asyura. Ada pula yang memaknai, termasuk Imam Suyuti mengatakan bahwa malam 10 itu adalah malam 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Pendapat mengenai 10 malam Dzulhijjah dalam surat Al-Fajr juga ditegaskan oleh Syekh Muhammad bin Nasiruddin, yang mengatakan bahwa malam-malam dalam ayat tadi yang dikatakan sebagai malam yang 10 adalah paling utamanya malam dalam setahun. Maka pendapat itu 10 malam Dzulhijjah sangat sahih dan masyhur. Para ulama menjelaskan bahwa fajar itu adalah fajar dari hari Arafah, dan yang dimaksud malam 10 adalah malam 10 di bulan Dzulhijjah di awal. Dan salah satu pesan penting Rasulullah yang dapat kita ambil dari rangkaian peristiwa bulan Dzulhijjah, termasuk ketika peristiwa Idul Adha, Rasulullah dalam salah satu khutbahnya di depan para sahabatnya, ini dimuat dalam kitab Khutbatun Nabi Rasulullah, beliau pernah menyampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang artinya bahwa beliau bersabda dan bertanya kepada para sahabatnya dan kepada manusia secara umumnya, "Wahai para manusia, hari apakah ini?" Dan para sahabat hadirin di sana menjawab bahwa ini hari haram. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah, "Wahai para manusia, negara apakah ini?" Dan mereka menjawab, "Ini negara haram." Dilanjutkan lagi, "Wahai para manusia, bulan apakah ini?" Dan hadirin menjawab, "Ini bulan haram." Nabi Muhammad bersabda lagi, "Sesungguhnya darahmu, hartamu, dan anggota tubuhmu itu haram, sebagaimana keharaman hari ini di negara ini dan di bulan ini." Hadis riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abbas. Dalam khutbah Rasulullah tersebut yang kemudian diulang-ulang dan juga dilanjutkan dengan doa dan penegasan bahwa khutbah itu wasiat kepada umat Islam. Bahkan Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa sudah tidak ada lagi pertumpahan darah antara umat Islam dengan kaum kafir setelah hari tersebut. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, khutbah dan hadis tersebut sebenarnya memberi makna yang luas kepada kita. Juga di luar konteks Idul Kurban, pesan Rasulullah tersebut merupakan pesan perdamaian, pesan kemanusiaan. Islam adalah agama yang cinta damai dan sekaligus membawa kedamaian. Islam rahmatan lil alamin, membawa rahmat kepada semesta alam. Jadi tidak hanya kepada sesama manusia, tapi bahkan kepada semua makhluk yang ada di bumi ini. Namun hadirin salat Jumat yang berbahagia,
pada saat ini saudara-saudara kita di Palestina saat ini masih terjajah dan masih berjuang di antara hidup dan mati. Hak hidup yang merupakan hak dasar terancam. Jadi saat ini alhamdulillah kita bisa sholat dengan nyaman, dengan tenang di tempat yang bagus, dingin, nyaman untuk kita. Nanti sepulang dari sholat kita masih bisa berkumpul dengan keluarga tercinta, bisa masih makan dan menikmati segala kenikmatan yang ada. Bagaimana dengan saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza? Sampai dengan saat ini puluhan ribu manusia, terutama wanita dan anak-anak, telah meninggal di Gaza. Kabar terakhir beritanya sekitar 35.000 lebih yang tercatat. Mungkin yang tidak tercatat akan lebih banyak lagi. Saat ini tidak ada lagi bangunan yang utuh di Gaza. Sarana dan petugas medis juga darurat. Dan apa yang terjadi, serangan Israel tidak berhenti sampai sekarang. Gaza, Palestina masih dibombardir dan diluluh lantakkan oleh Israel meskipun sudah tidak berdaya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mari kita gunakan kesempatan yang baik ini untuk melaksanakan dan mewujudkan perintah perdamaian dari Rasulullah dalam khutbah yang tadi saya sampaikan. Memang kita diwasiatkan untuk menjaga kedamaian, tetapi untuk mempertahankan hidup itu adalah hak dasar. Bagaimana kemudian kita yang jauh dari Palestina, jauh dari Gaza ini harus bersikap? Pertama, kita harus tetap ingat saudara-saudara kita yang di Palestina. Memang perang yang sudah berlangsung cukup lama ya, seringkali kemudian mengaburkan ingatan sebagian dari kita, apalagi dari segi jarak jauh dari kita, sehingga banyak juga di antara kita yang kemudian menjadi tidak telaten dan ingatannya kemudian menjadi pendek. Oleh karena itu, melalui mimbar ini khotib mengingatkan, khotib pribadi dan jamaah, bahwa kita masih punya saudara-saudara yang menderita. Umat Islam adalah satu tubuh. Jika ada yang sakit atau disakiti, maka semua anggota tubuh merasakan. Mungkin saja sebagian kita sudah ada yang putus asa. Kita seolah berhadapan dengan lawan yang sangat kuat dan sulit untuk dikalahkan. Namun kita harus percaya bahwa apa yang dikehendaki Allah akan terwujud, meskipun saat ini nampak mustahil bagi kita. Yang kedua, mari saudara-saudara sekalian, kita tidak putus untuk berdoa bagi saudara-saudara kita di Palestina khususnya, maupun di tempat-tempat lain yang masih berjuang. Doa adalah senjata kita. Doa bukan hanya doa, bukan sesuatu yang remeh. Kita doakan di saat-saat yang mustajab agar perang berhenti dan agar saudara-saudara kita bisa hidup dengan tenang dan damai. Apa yang bisa kita lakukan saat ini dengan berdoa, maka kita lakukan juga berdoa. Yang ketiga, jika kita ada kesempatan dan ada harta yang mungkin bisa kita donasikan dan infakkan, apa yang bisa kita serahkan untuk mereka melalui lembaga-lembaga resmi yang bergerak di bidang
penyaluran dan bantuan untuk Palestina, Gaza maupun juga Masjid Al-Aqsa. Ini adalah kesempatan baik buat kita, baik pada hari Jumat, pada saat-saat yang bagus, termasuk nanti di bulan Dzulhijjah dan di bulan Dzulqa'dah. Harta yang kita keluarkan untuk mereka adalah harta di jalan Allah Ta'ala, sekecil apapun itu menurut kita. Allah telah berfirman dan telah berjanji menggantikan apa yang telah kita bantukan kepada saudara-saudara kita yang lain, dan juga upaya kita untuk menyelamatkan Masjid Al-Aqsa yang suci. Dalam Quran surat As-Saba ayat 39 Allah berfirman, "Qul inna rabbi yastutur rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdiru lah wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqun wa huwa khairur raziqin." Sungguh Rabbku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan apa saja yang kamu infakkan Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah al-azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwas ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimus sholihat. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil azim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Mari kita akhiri khutbah dengan berdoa bersama. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibud da'wat ya khadiyal hajat. Allahumma ansur lil muslimina al mustad'afina fi kulli makan. Allahumma arhamil mustad'afina min ibadik. Allahumma kshif humata an ummatina. Allahumma inna nas'aluka an tarfa'al balad an Gaza wa ahliha wa an tansurahum ala aduwihim wa an tarhamal mustad'afina min ibadik wa an takshifal gummah an ummatina. Allahumma afina wal tuf inna wahfadna wansurna wa farid.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar.